Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unasi dengan NIM 123040574. Saya akan mempresentasikan tugas mandiri mata kuliah Fikih dan Pembelajaran yang meliputi tentang ruang lingkup fikih, sumber-sumber hukum fikih, kegunaan mempelajari ilmu fikih. Ruang lingkup fikih. 1. Ibadah, yaitu ilmu fikih yang mengatur ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Hal ini meliputi tata cara pelaksanaan, waktu-waktu yang ditentukan, serta hal-hal yang membatalkan atau mengganggu sahnya ibadah. Yang kedua, muamalah, yaitu ilmu fikih juga membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan interaksi sosial dan ekonomi seperti perdagangan, kontrak, warisan, perkawinan, dan perceraian. Yang ketiga, jinayah. Hukum-hukum terkait pelanggaran kriminal juga merupakan bagian dari ilmu fikih, termasuk sanksi dan hukuman bagi pelaku tindak pidana. Keempat, tata cara hukum, yaitu ilmu fikih yang mempelajari tata cara pengadilan dan penyelesaian dalam Islam. Sumber hukum fikih. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum paling utama dan tertinggi dalam Islam. Al-Quran diyakini sebagai wahyu Allah kepada Muhammad melalui malaikat Jibril di Makkah dan Madinah. Kitab suci tersebut menetapkan landasan moral, filosofis, sosial, politik, dan ekonomi tempat suatu masyarakat harus dibangun. Ayat-ayat yang diturunkan di Makkah berkaitan dengan masalah filosofis dan akidah, sedangkan yang diturunkan di Madinah berkaitan dengan hukum-hukum praktis. Ayat-ayat Al-Quran dikumpulkan semasa hidup Nabi Muhammad SAW dan dibukukan segera setelah kematiannya. Yang kedua, sunnah. Sunnah adalah sumber primer kedua serta didefinisikan sebagai kebiasaan Muhammad serta perkataan, perbuatan, dan pemikirannya. Sunnah meliputi perkataan dan ucapan sehari-hari, tindakan, persetujuan, pengakuan atas pernyataan, serta kegiatan sehari-hari Muhammad. Menurut fakih Syiah, sunnah juga mencakup perkataan, perbuatan, dan pengakuan dari 12 imam dan Fatimah, putri Muhammad yang diyakini maksum. Pembenaran atas penggunaan sunnah sebagai sumber hukum ada dalam Al-Quran, karena dalam Al-Quran terdapat perintah untuk mengikuti sunnah Nabi. Muhammad menegaskan bahwa kitab dan sunnah harus diikuti setelah kematiannya. Mayoritas umat Islam sepakat bahwa sunnah merupakan tambahan penting serta penjelasan Al-Quran. Dalam fikih, Al-Quran memuat perintah dan larangan, tetapi jarang ayat-ayat Al-Quran yang banyak membahas masalah agama dan praktik peribadatan. Oleh karena itu, mereka diharapkan mengikuti sunnah Muhammad dan para sahabatnya untuk menemukan apa yang harus ditiru dan apa yang harus dihindari. Ketiga, ijma. Ijma yang disebut juga konsensus di antara fuqaha tentang masalah hukum tertentu adalah sumber hukum Islam yang ketiga. Para faqih juga menunjuk ayat-ayat Al-Quran yang membolehkan ijma sebagai sumber hukum Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya umatku tidak akan mungkin bersepakat dalam kesesatan. Tangan Allah bersama al-jamaah." Ada berbagai pandangan tentang ijma di kalangan umat Islam. Para ahli hukum Sunni menganggap ijma sebagai sumber hukum, sama pentingnya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi, fuqaha Syiah menganggap ijma sebagai sumber penting sekunder dan sumber yang tidak bebas dari kekeliruan, tidak seperti Al-Quran dan Sunnah
Ijma selalu digunakan untuk merujuk pada kesepakatan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Keempat, kias. Kias atau penalaran analogis merupakan sumber hukum keempat bagi mayoritas fikih Sunni. Hal ini bertujuan untuk menarik analogi dengan keputusan yang diterima sebelumnya. Syiah tidak menerima kias tetapi menggantinya dengan menggunakan akal. Di kalangan Sunni, mazhab Hambali secara tradisional enggan menerima penggunaan akal sementara Zahiri sama sekali tidak menerimanya. Kias dalam Islam adalah proses penalaran suatu hukum menurut fuqaha yang dihadapkan pada kasus yang belum pernah ada sebelumnya. Berdasarkan argumentasi pada logika dalam nas Al-Quran dan Sunnah, kias yang baik tidak boleh didasarkan pada penilaian yang sewenang-wenang, melainkan berakar dari sumber primer tersebut. Kegunaan mempelajari ilmu fikih yaitu meliputi beberapa hal. Pertama, memahami ajaran Islam dengan benar, kemudian menyelesaikan persoalan kehidupan sehari-hari, memperkuat keimanan dan ketakwaan, menjadi landasan dalam bermuamalah, mencegah terjadinya perselisihan, menciptakan ketertiban dan keamanan, mengembangkan ilmu pengetahuan, menjadi bekal di akhirat, mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pemaparan tentang fikih dan pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.